Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi asyar fi fadlis shalah. Ad-darsul hadi asyara, pelajaran yang ke-11 fi fadlis sholati, dalam keutamaane maca shalah, ing dalam keutamaane salat. Wal muhafadzati, lan ngreksa alaiha ing ngatasi salat. Wal wa'idi, lan ancaman asyadidi kang banget ala tarkiha ing atase ninggal salat. Wala dawu sapa Allah taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata sunni salat iku tanha nyegah apa salat anil fahsya'i saking penggawe Allah wal munkari lan munkar. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimu lan padha jumeng nang sira kabeh as-shalata ing salat. Wa atu nekana sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa alladzina illa liya'budu angin supaya nyembah sapa alladzina Allah ing Allah mukhlishina hale pira-pira kang ikhlas murni akan lahu maring Allah ad-dina ing agama hunafa'a hale pira-pira kang condong. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa alladzina as-salata ing salat. Wa yu'tu lan padha nekani sapa alladzina az-zakat ing zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika utai mengkono mukhlishina lahuddin ikut dinul qayyimah, agama kang jejeg ya. Diperintah sholat ini banyak sekali dalam Al-Quran dan begitu penting ya. Sholat itu bagian dari inti agama, tiangnya agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Umirtu dan perintah ingsun an uqatila yen merangi ingsun annasa ing menungso hatta yashhadu sehingga padha nyakseni sapa mengkono nas an ingsne kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah an Allah. Wa anna Muhammadan dan sayyidina Muhammad iku Rasulullah. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa nas as-shalata ing salat. Wa yu'tulan nekani sapa nas az-zakat ing zakat. Fa idza fa'alu nalikane nglakoni sapa mungkon nas dalika ing mungkono syahadat ilah niku asamu mongko ngreksa sapa mungkono nas ini sangi ingsun dima'ahum ing pira-pira ketene nas wa amwalam lan pira-pira pendane nas illa bihaqqil islami angin kelawan hake agama Islam. Wa hisabuhum utai hisabe mungkono annas niku iku alallahi ing atase Gusti Allah. Hadis sahih rawahu Syaikhan. Jadi dasar dari misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengajarkan syahadat, salat, zakat ya. Ini bagian-bagian dari pelajaran penting agama Islam. Semuanya harus menjalankan perintah-perintah ini. Ad-darsu tsani asyara, pelajaran kang kaping 12 iku fil adzani ing dalam adzan.
Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun ngawuri sapa nasu menungso ma ing perkara fin nidai kang tetep ing dalem adzan wasoffi lan sof al awwali kang kawitan, maksudnya sof yang pertama, bahwa adzan dan bersegera sholat mengambil sof yang paling depan itu nilainya jauh ya, sangat afdol, sangat besar, sehingga seandainya manusia ini menyadari pasti mereka berebut. Tsumma lam yajidu nuli orang nemu sapa mungkun nas illa ayastahimu angin yen to ngundi diundi sapa nas alaihi ing atase mungkunu nida wasofil awal lastahamu yakti padha ngundi, mereka akan melakukan undian alaihi ing atase mungkunu nida wasofil awal. Seandainya orang tahu fadilahnya azan, pasti semua orang rebutan kepingin jadi tukang azan. Begitu juga seandainya semua orang ini tahu pahalanya sholat di shaf paling depan, pasti mereka rebutan dan sampai diundi, karena semuanya ingin di shaf yang paling depan. Harusnya artinya semua orang ini kepingin, mestinya dia kepingin sholat itu shaf yang paling depan. Sebab fadilahnya beda, shaf 1, 2, 3 ini beda ya. Shaf awal ini spesial. Manusia seandainya menyadari itu pasti berebut sampai diundi ya. Lau ya'lamuna lamun ngawuri sapa nas ma ing perkara ganjaran fitah hijri ing dalem enggal-enggal budalan, maksudnya segera berangkat ke masjid. Lastabaku yakti podo balapan sapa nas ilahi maring mungkono tahjir. Seandainya kamu menyadari besarnya pahalanya segera berangkat ke masjid, segera berangkat ke musola, pasti kamu tidak ada yang telat. Ngaji telat-telat barangnya. Harusnya kamu ini berusaha datang lebih awal, sebab pahalanya juga itu besar. Pasti kamu rebutan, disik-disikan. Nah kenapa kok podo telat-telat ini? Nah, berarti kurang menyadari pentingnya berangkat lebih awal. Lau ya'lamuna lamun ngaruhi sapa nasma ing perkara, maksudnya ganjaran fil atmati kang tetep ing dalam jamaah isya. Jamaah isya ini dalam bahasa yang lain disebut dengan atmah. Siapa orang mengetahui pahalanya sholat isya secara berjamaah, wasubhilan sholat subuh, jamaah yang paling besar pahala itu jamaah isya dan jamaah subuh ya. Dua jamaah ini berat, makanya jamaah subuh ini abot, mesti kugas yang bulat terutama kamar A, kamar E, di kamar E, cuk bulet Jamaah subuh ini pahalanya besar. Siapa orang sholat jamaah subuh, maka dia fi zimmatillah, dalam perlindungannya Allah. Tidak main-main ini perlindungan Allah. Makanya subuh ini kalau dibangunkan, jangan mulet, ojo bulet saya. Kan sebelum subuh sudah dibangunkan, tapi sih bulet-bulet Masalahnya kamu malam hari tidak segera tidur, itu masalahnya. Kalau malam hari segera tidur, pasti pagi nggak bulet.
Anak yang pagi bangunnya ruwet, termasuk ngantuk iku don kamar ae ngantuk kabeh. Nah, kulo iku mesti bengi gak turu arek iku. Ngaji turu. Jadi subuh harus jamaah, ini menjadi prinsip semua anak pondok subuh jangan sampai tidak jamaah. Penting nih kira. Kamu ini gak bisa jamaah subuh kalau malam kamu gak tidur. Makanya malam ini harus dioprak tidur. Jangan ada yang luyur apalagi begadang ya. Rugi. Tidak jamaah subuh itu rugi. La tauhuma yakti nekani sopon nasha ing mengkono atma was subhi walau habuan senajan ngesot berangkang merangkak. Seandainya kamu tahu fadilahnya jamaah isya dan jamaah subuh, kamu akan makso pergi jamaah walaupun sambil merangkak. Jadi orang setruk itu mesti berangkat. Apalagi orang sehat. Orang setruk, orang lumpuh, kalau dia tahu fadilahnya jamaah subuh dan jamaah isya, pasti dia itu berusaha berangkat walaupun sambil merangkak. Artinya tidak ingin ketinggalan gitu. Sedemikian besarnya pahala jamaah subuh dan jamaah sholat isya. Dalam hadis lain disebutkan jamaah subuh dan jamaah isya itu pahalanya seperti tahajud semalam suntuk. Jadi kalau kamu jamaah isya itu dapat pahalanya tahajud setengah malam. Kalau kamu tambahi dengan jamaah subuh, kamu sama dengan tahajud full semalam suntuk. Besar sekali. Makanya abot ya, terutama subuh. Gue gaya rek subuh itu angel aja. Ya wis terus aja keamanan mengurus pondok ini harus bahu membahu. Pahalanya sangat besar. Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya kamu tahu pahalanya jamaah subuh, pasti kamu datang walaupun merangkak. Berangkang loh, kamu mesti belani. Berarti awak lorok kabeh sengkleh sik tetap berangkat. Jangankan cuma pusing. Ojo ngalem mek ngelu didik wis gak sembahyang. Orang itu loh sudah tidak bisa bergerak masih wajib sholat. Jangankan cuma sakit perut. Orang sudah setengah mati gak bisa bergerak masih wajib sholat. Ojo ngalem-ngalem ya. Waktunya sholat ya. Ojo nuruti abot. Mesti kalau kamu malam gak bisa tidur, subuh yang ngantuk, kuga yang ngeliyeng-ngeliyeng. Ya ini problemnya yang harus diselesaikan, malam harus segera tidur. Ini berkali-kali saya ingatkan ini. Tapi masih aja subuh ini gak bisa kompak ini. Ya apa caranya? Subuh gimana caranya kamu mewajibkan dirimu jamaah subuh ya. Sebab pahalanya ini terlalu besar. Eman kalau kamu tidak sholat berjamaah. Bahkan dulu ayah saya ini, saya waktu mondok Lirboyo pulang pertama yang ditanya, kamu jamaah enggak subuh? Saking terkenalnya banyak anak yang tidak jamaah subuh. Lalu di Lirboyo istilahnya bangkong. Bangkong ini tangi awan nih loh. Bangsawan. Bangsa ini tangi awan. Jadi jangan, subuh itu penting sekali. Tidak ada yang lebih penting. Makanya habis isya sudah kamu harus tidur. Jangan peduli sudah ada orang ngejak apa yang lain, selesaikan sudah. Bahkan ngomong setelah isya itu hukumnya makruh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah SAW tidak suka ada orang ngobrol setelah isya, kecuali orang ngaji, orang belajar. Jadi duduk ngobrol, apalagi dengarkan musik apa itu makruh. Jadi harus dihentikan.
subuh harus menjadi prioritas. Jangan sampai tidak jamaah subuh. Dua sholat ini pahalanya besar, jamaah isya dan jamaah subuh. Makanya bengi nang turu. Ya apa ini? Problem ini. Kamar timur Raihan dan Raihan ini. Mana Raihan? Idul Ihab mana? Cari Taufik mana? Cari itu anak kamar timur itu. Ada gak jamaah. Itu penyakit itu harus dilawan. Tidak jamaah subuh itu penyakit berat. Kalau Taufik dia ada kamar tanda mana? Harus dibangunkan. Pagi ini tidak boleh tidak. Semua harus jamaah subuh. Pokoknya santri nggak jamaah subuh ini sudah pelanggaran berat. Hadis riwayat Syekhan an Abi Hurairah. Selanjutnya al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Al-muadzinuna utai pira-pira muadzin tukang adzan. Iku atwalun nasi luweh dawane menungso. Apane a'naqan pira-pira gulune. Maksudnya gulune dawa mboten kaya banyak, mboten. Maksudnya dawa gulune gak berarti terus gulune kaya ula ngoten. Artinya dawa gulune iku tinggi. Wong gulune dawa kan dhuwur. Ini hanyalah ungkapan dari mulia, tinggi ya, pada hari kiamat. Jadi pekerjaan azan, jadi tukang azan itu ganjarannya gede. Bahkan dalam kitab Ihya itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Besar mana pahalanya azan dengan pahalanya ngimami. Sebagian ulama mengatakan lebih besar azan. Jadi kamu ini kalau gak iso ngimami, belajar azan. Waya azan dan azan. Azan ini pahalanya besar karena ini menyeru, mengajak orang melakukan sholat. Sebagian ulama itu menyebutkan fadilahnya, pahalanya azan ini lebih besar dari pahalanya imam. Ulama berbeda pendapat soal ini. Tapi undi itu pahalanya azan itu besar. Makanya kalau kamu belum bisa jadi imam, jadi muadzin. Adzan wae jamaah segera adzan. Yo adzan iki sing penak, aja bulet-bulet ngono. Adzan sing tegas. Aja adzan mek ngantuk, mek merem, adzan melek. Adzan itu keras. Adzan itu dilakukan dengan namanya memanggil itu kan harus suaranya sing keras. Dan jangan molor-molor. Kadang orang itu azan Allah sampai koyo bimu mogok. Ojo ditawak-tawak. Ya panjang, enggak usah terlalu panjang. Juga jangan terlalu pendek kayak azannya wong di kuburan. Ya sedengan. Kayak azannya ya yang umum kan lho. Sing jangan terlalu panjang. Jadi batasannya itu ada. Ya, cara ilmu tajwid kan ada panjangnya itu berapa. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Fadilahnya muadzin itu besar, pahalanya besar, hampir sama atau melebihi dengan menjadi imam. Makanya sing sergep wae azan. Hadis rawahu Muslim. Selanjutnya idza sami'tum nalikanin ngrungu sira kabeh an-nidaa ing panggilan azan. Faqulu mongko ngucap sira kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa al muadzinu tukang adzan. Hendaknya kalau kamu mendengarkan azan, jawab dengan yang sama. Ya takbir, ikuti takbir. Kecuali kalau sedang baca apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
termasuk ketika mengucapkan apa? As-sholatu khairum minan naum. Nah, kalau itu dijawab dengan apa? Sadaqta apa? As-sholatu naumnya jodoh-jodoh. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Ojo naum turu maneh. Turu itu. Salat lebih baik daripada tidur. Itu ojo turuan. Subuh iku tangi yo wis beluwenger ngelingno sampean. Benduwino sampai tau pra-pra dhewe. Tapi yo sik akeh iku contone iku. Wah, iku gak jamaah subuh iku. Kamu ini harus mendisiplinkan dirimu sendiri. Ya opo kepingin jamaah subuh. Sebab pahalanya itu sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Jamaah isya dan subuh ini jangan ditinggal. Pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Maka dibengi lundamu turu. Tak pasangi satpam bareng. Nono pas satpam. Nanti pas satpam. Malam hari jangan ada yang keluar dan jangan ada yang ngobrol. Malam habis isya dinia wis turwo. Ini penting ya. Hidup ini dimulai dengan bangun pagi. Kalau kamu pagi ini wis gak tertib, ngantuk, mari terus ngaji ngantuk, jamaah ngantuk, sekolah ngantuk, hidupmu ndak ada artinya ya. Jadi harus dimulai pagi ini sehat. Kuncinya malam hari segera tidur. Kamu sekolah jadi bolos, ngaji ngantuk. Iku contohnya ada kamar ayu, bukan itu. Sikuten kan lele. Ini karena malam tidak tidur. Ini problem. Kalau malam hari tidur pasti pagi bangun. Itu sudah rumusnya. Makanya keamanan ini supaya berusaha menidurkan. Nah, apa ya? Kalau kamu tidak bisa tidur, turwo, meremo, terus disugesti. Jadi kamu bisa menghipnotis dirimu supaya bisa tidur. Jadi kalau kamu malam hari kok gak iso turu, tak urui, turu hari ini, nang langgar. Pokoknya kamu sudah siap tidur, merem, hipnotis dirimu, tidur. Hitungan ke-20 sudah tidur. Jadi kamu harus menghipnotis dirimu. Jadi bisa orang itu menghipnotis, itu bisa. Praktek nata. Saya ini sudah praktek. Jadi kamu itu bisa menghipnotis dirimu. Tapi kalau kamu mau tidur sih lamun, bayangno kisel, bayang ini ku sing garis ruwet iku wis. Ruwet. Nah, pokoknya dituru iku wis berdoa, baca Fatihah, ayat kursi, muawwidzatain, terus kamu sudah hipnotis dirimu. Kamu itu bisa menghipnotis dirimu. Kayak orang hipnoterapi itu loh. Kan disuruh tidur. Kamu bisa menghipnotis dirimu. Tidur. Hipnotis dirimu. Hitungan. Praktek no. Paling hitungan 10, 11 sudah tidur. Pokoknya kamu serius loh. Temenan. Coba guyu. Tidur. Tidur. Bahasa Jawa turu. Urun awakmu dhewe turu mesti. Jadi bisa dihipnotis. Pikiran kita itu bisa diarahkan sebetulnya. Jadi sudah malam hari itu, terutama itu ngaji telat-telat itu, hentikan. Kalau kamu tidak bisa bangun pagi, kehidupan sehari ini tidak tertib. Jamaah, gak ngaji, gak sekolah, terus semua kehidupan ini tidak tertib ya. Hidup tertib dimulai dari pagi hari. Makanya harus diusahakan. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Selanjutnya Nabi bersabda, man qala hina yasma'un nida. Man desa wong iku kala ngucapaken sapa man. Hina yasma'un nalikane ngrungu sapa man an nidaa ing adzan.
Mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma du Allah rabb hadhihi da'wati kang mengirani ikilah panggilan at-tammati kang sempurna wassalati lan salat al-qaimati kang jumeneng ati. Mugi maringi panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad al-wasilata ing lantaran wasilah wal fadilata lan keutamaan wab'ath lan mugi nange akan manggonaken panjenengan hu ing kanjeng Nabi Muhammad maqaman ing maqam panggonan mahmudan kang den puji alladzi wa'atta kang wis janji panjenengan hu ing kanjeng Nabi. Siapa orang setelah azan terus mengucapkan doa itu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudan wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Siapa orang baca doa ini ya penting halat mongko tetep lahu kedue man opo syafaati syafaat ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi baca doa setelah azan itu faktor penting agar kita mendapat syafaat kanjeng Nabi. Sangat penting syafaat itu. Syafaat itu pitulung. Kita ini kalau tidak ditulungi sulit. Ujian lulus di akhirat ini sulit ya. Sulit menyelesaikan hisab itu. Hanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Manute sapane wong ikhina kala ngucap sapa man hina yasma'u nalikane ngrungu sapa man al muadzina ing tukang adzan ngucapaken asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah raditu ridha ingsun billahi kan Allah rabban ing dadi pangeran wa bi muhammadin lan kelana nabi Muhammad wa bi Muhammadin rasulan ing dadi utusan wa bil Islam lan kawan agama Islam dinan ing dadi agama ghufira mongko den sepura apa dzambuhu dosane man. Jadi setelah azan itu jangan lupa doa ya. Baik doa yang seperti di atas ataupun yang di bawah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa muhammadin rasulah wa bi islami dina. Ini akan diampuni dosa oleh Allah. Jadi ini hal-hal yang kelihatan remeh tapi penting. Menjawab azan. Jawab azan ini jangan dientengkan ya. Dulu almarhum Mbah Mahrus itu mengingatkan siapa orang yang enggak ngereken azan, tidak ngereken ada azan malah nyanyi, ada azan malah rame, itu ditakutkan su'ul khatimah, khawatir berat mengucapkan syahadat ketika dia mati. Makanya lo ono azan rungokno, kalau ada azan ngomong apa berhenti, diem. Baca Quran pun kamu diem, stop. Juga kamu baca Quran azan, stop, dengarkan azan. Penting jawab azan ini. Orang yang tidak jawab azan ini berat, takutnya matinya ini loh, sulit mengucapkan syahadat, dikhawatirkan ya. Makanya kalau ada azan hentikan pidato, apalagi ngobrol, apalagi nyanyi, hentikan ya. Yang wajib di azan ya, yang wajib, yang harus
meskipun tidak wajib secara fardu. Yang harus dijawab azan yang pertama. Jadi kalau banyak azan, sini azan, ya azan yang pertama ini harus dijawabnya. Jangan mengabaikan azan. Azan itu panggilan penting. Kalau kamu ditelepon, handphone berbunyi, ding dong, ding dong, ding dong, pasti kamu perhatikan, sobo, didelok. Penting diangkat. Azan ini panggilannya Gusti Allah. Jangan dianggap tidak penting. Handphone aja kalau bunyi pasti kamu lihat. Orang nelpon ini berarti penting. Kamu kalau punya HP bunyi pasti kamu segera lihat ini siapa. Apalagi azan itu panggilannya Gusti Allah ya. Penting sekali ya. Azan itu panggilan Gusti Allah. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan kamu itu dengar azan, rasakan itu seakan-akan panggilan hari kiamat. Sehingga kamu itu sudah waktunya menghadap. Jadi harus sakral gitu. Azan ini harus dihormati ya. Jangan ada orang azan nyanyi, ada orang azan guyon, tidak boleh ya. Dengarkan azan, jawab azan, kemudian doa ya. Siapa orang menjawab azan kemudian mendoa, insya Allah diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Dan yang penting dia akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Kanjeng Nabi, diberi kesempatan bertemu Kanjeng Nabi.